Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan berbagai limpahan rahmat serta karunia-Nya, maka dengan sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, karunia, keimanan dan lain sebagainya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Maka hendaklah kita semua meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat-nikmat itu pula kita pada hari ini, pada hari Sabtu 18 Rajab 1443 Hijriah, kita masih dapat bertemu kembali dalam kajian Sabtu sore, yaitu dengan pembahasan Al-Kabair, malapetaka dosa-dosa besar, yang dikarang oleh Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman Adz-Dzahabi rahimahullah, yang wafat pada tahun 748 Hijriah. Dan kita telah sampai pada pembahasan yang ke-24, yaitu apa yang dikatakan oleh beliau al-kadzdzabu fi ghalibi aqwalihi. Dosa besar yang ke-24 yang beliau sampaikan adalah orang yang gemar berkata bohong, gemar berdusta, suka berdusta, berdusta. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pertengahan pembahasan ini dan kita belum selesai. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau yang mulia, kepada keluarga beliau yang suci, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita meneruskan pembahasan kita,
di dosa besar yang ke-24 ini, alangkah baiknya kita mengulangi apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya secara ringkas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Surat Ghafir ayat 28. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuknya, tidak memberikan hidayah bagi orang-orang yang melampaui batas, lagi gemar berbohong, lagi gemar berdusta. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal kharrasun." Surat Adz-Dzariyat ayat 10. Terkutuklah orang-orang yang gemar berdusta, ya. Terkutuklah orang-orang yang gemar berdusta, suka mengucapkan kata-kata yang dusta, suka mengucapkan kata-kata yang bohong, tidak menyaring kembali apa yang dia katakan. Ya, sebelum berbicara dia tidaklah berpikir apa akibat yang terjadi setelah perkataannya tersebut. Ya, dia tidak menyaring, ya. Semuanya dia ucapkan, ya, semuanya dia ucapkan, tidak peduli itu benar atau salah dan sebagainya, gemar berbohong. Maka ini adalah, ya, dosa besar. Wa qala ta'ala, "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Kemudian kita bermubahalah, maka kita menjadikan laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta. Surat Ali Imran ayat 61. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan sababun nuzul ayat ini. Sebab turunnya ayat ini yaitu dengan secara ringkas, sekelompok orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan tentang Nabi Isa alaihi salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada mereka hal-hal yang benar tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam, dan beliau bukanlah Tuhan, ya, bukanlah Tuhan yang berhak disembah. Beliau adalah nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekelompok orang-orang Nasrani tersebut, mereka tetap pada keyakinan mereka yang salah tersebut. Ya, akhirnya turun firman Allah. Kemudian kita bermubahalah dan menjadikan laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta. Maka ketika diajak bermubahalah tersebut, sekelompok orang-orang Nasrani tadi, pemuka mereka mengatakan, ya, kami tidak akan bermubahalah dengan Muhammad, ya, karena mereka mengetahui kalau seandainya mereka bermubahalah, ya, memenuhi ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan mubahalah, niscaya mereka akan binasa. Niscaya mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu hal tersebut. Ya. Maka mereka tidak bersedia, ya, untuk melakukan mubahalah tersebut. Ya, dan menawarkan tawaran yang lain kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kisah tersebut telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Dan kita jadikan, ya, laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta, ya, orang yang gemar berdusta. Maka diajak mubahalah, ya, diajak mubahalah untuk menunjukkan siapa yang benar di antara dua orang yang saling bersengketa, dua orang yang saling berselisih. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Innal kadhiba yahdi ilal fujur." Sesungguhnya berdusta itu menunjukkan kepada kekejian, akan mengantarkan, ya, kepada suatu perbuatan yang keji. Dan sesungguhnya perbuatan yang keji tersebut akan mengantarkan kepada neraka. Ketika perbuatan yang keji tersebut menumpuk pada diri seseorang, maka perbuatan keji yang banyak tersebut akan mengantarkan dia ke dalam lubang api neraka. Wal'iyadu billah.
Wala yazalur rajulu yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan senantiasa seseorang dia berdusta melakukan kedustaan tersebut sampai dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang gemar berdusta, gemar berkata bohong. Ya. Ini efek dari kedustaan tersebut. Kedustaan tersebut akan menelurkan berbagai macam ya perbuatan-perbuatan maksiat yang lain, dan wal'iyadu billah, perbuatan-perbuatan maksiat tersebut yang menumpuk akan mengantarkan dia kepada kehinaan, lubang api neraka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, tanda kemunafikan itu ada 3. Apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mengingkari janji. Apabila dia diberikan amanat, dia mengkhianati amanat tersebut. Ini tanda-tanda kemunafikan dalam diri seseorang. Ya. Dan juga Nabi SAW beliau bersabda, ada 4 hal. Yang 4 hal ini ketika berkumpul pada diri seseorang, maka dia dicap sebagai munafik yang tulen. Dan barang siapa yang ada dalam dirinya salah satu di antara sifat tersebut, maka ada sifat kemunafikan di dalam dirinya sampai dia meninggalkannya. Ya, sampai dia meninggalkannya. Apa itu 4 hal tersebut? Apabila dia diberikan amanat, dia mengkhianati amanat tersebut. Maka ketika seseorang dalam dirinya ada sifat ini, maka dia termasuk di antara orang-orang munafik sampai dia meninggalkan sifat tersebut. Ya, sampai dia meninggalkan sifat tersebut. Dan apabila dia berkata-kata, dia berdusta. Dan apabila dia berjanji, dia mengingkari janji tersebut. Gampang untuk mengingkari janji. Ya pasti dia berjanji dan gampang sekali untuk mengingkari janji tersebut dengan berbagai macam alasan. Ya, dengan berbagai macam alasan. Ini ya, sifat-sifat orang munafik. Dan juga apabila dia bertengkar, dia melampaui batas. Ya, tidak dalam wajar pertengkaran tersebut, dia melampaui batas. Ya, ini adalah empat hal dari sifat-sifat munafik. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man tahallama bihulmin lam yarahu", barang siapa yang mengklaim suatu mimpi yang dia tidak melihat mimpi tersebut, kullifa an yaqida baina sya'irataini yaumal qiyamah walan yaf'ala, dia akan dibebankan untuk mengikat 2 helai rambut pada hari kiamat, dan dia tidak akan mengerjakan perbuatan tersebut, dan dia tidak akan mungkin bisa untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Maka ini adalah azab seseorang yang mengklaim suatu mimpi yang dia tidak melihat mimpi tersebut. Dia berbohong, berdusta. Tidak melihat mimpi, kemudian dia mengatakan yang tidak dilihat dalam mimpinya tersebut. Mengada-ngada dalam sebuah mimpinya tersebut. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Inna afral fira an yuriya ar-rajulu ainaihi ma lam taraya." Sesungguhnya kedustaan yang paling dusta adalah seseorang yang mengklaim dengan kedua matanya apa yang sebenarnya dia tidak melihatnya. Dia melihat apa yang tidak dia lihat. Yang mengklaim bahwasanya dia melihat sesuatu apa yang tidak dia lihat. Yang mengklaim bermimpi dengan sesuatu yang dia lihat padahal dia tidak melihatnya. Dia mengada-ngadakan mimpi tersebut seakan-akan dia melihat mimpi tersebut padahal itu adalah suatu kedustaan. Maka ini adalah termasuk dusta yang paling parah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini tentang ancaman, tentang ancaman orang-orang yang selalu
mengada-ngadakan kedustaan, ya, orang yang tidak mengecek terlebih dahulu, ya, kabar ini benar atau salah, dia tidak mengecek sama sekali, dan kabar ini tersebar di seluruh penjuru dunia, ya, mengetik, ya, dengan suatu ketikan, dengan suatu tulisan dia, dan dia tidak menyadari bahwasanya tulisan dia ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan di sini dengan jelas, ya, dengan sabda yang disampaikan oleh beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, maka hendaklah seorang muslim dia berhati-hati, ya, dia berhati-hati, apalagi menjadikan hal ini sebagai mata pencahariannya, ya, artinya dia tidak makan kalau tidak berdusta, ya. Na'udzubillahi min dzalik, nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Ya, ada sebagian orang-orang yang dia tidak makan kalau tidak melakukan suatu kedustaan. Ya, maka dia menukar sedikit kenikmatan dunia, ya, dengan akhirat. Ya, dia menukar akhiratnya dengan sedikit kenikmatan dunia. Dia di dunia mendapatkan kenikmatan sedikit, tapi dia di akhirat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat dahsyat. Maka hadis ini dari sahabat Samurah ibn Jundab radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini panjang, ya, yaitu berkenaan dengan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi, ya, dan di antara mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, nah ini, ammar rajulul ladzi ra'aitahu yusharsharu sidquhu ila qafah. Ya, adapun seseorang yang dirobek, ya, adapun seseorang yang engkau lihat, ya, dirobek tulang rahangnya sampai ke tengkuknya, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dalam mimpinya ada seseorang yang dirobek tulang rahangnya sampai ke tengkuknya sini di belakang, ya. Wa mankhiruhu ila qafah, ya, mankhiru ila qafah, dan dirobek dari hidungnya sampai ke tengkuknya. Wa ainuhu ila qafah, dan dirobek dari matanya sampai ke tengkuknya. Ya, jadi orang ini sudah acak-acakan mukanya, ya. Dan ini yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dirobek dari tulang rahangnya dari sini sampai ke tengkuknya, kemudian dari hidungnya sampai ke tengkuknya, dan kemudian dari matanya sini sampai ke tengkuknya dirobek. Maka di sini dijelaskan dalam mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapa itu? Siapa orang yang dirobek dengan keadaan, ya, semacam ini, ya, pemandangan yang sangat mengerikan, wahai jamaah sekalian, ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan, ya, yang tidak pernah kita lihat, ya, di dunia ini. Siapakah itu? Fa innahu rajulu yaghdu min baitihi fayakdzibul kadzbah tablughul afaq. Ya. Maka orang ini adalah seorang laki-laki yang berangkat dari rumahnya, kemudian dia berdusta dengan satu kedustaan, yang dengan satu kedustaan tersebut dia memenuhi cakrawala dengan kedustaannya, ya. Maka ini sangat-sangat bisa kita rasakan pada zaman ini. Dengan mudah pada zaman ini, ya, seseorang mengetik dengan suatu ketikan, ya, kemudian dia sebarkan di media sosial, kemudian tersebarlah dalam hanya waktu 1 detik, tersebar ke seluruh penjuru dunia, dari timur sampai barat mengetahui, ya, ketikan yang dia tulis tersebut, ya, mengetahui ketikan yang dia tulis tersebut. Ya. Atau tulisan-tulisan yang dia bikin untuk menebar kedustaan, ya, menebar kabar-kabar hoax, ya, yang merendahkan, ya, derajat kaum muslimin dan lain sebagainya, ya. Maka hendaklah berhati-hati, ya, ini adalah ancaman, ya, yang
diancamkan, ya, yang diancamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang beliau lihat dalam mimpinya tersebut, apa yang terjadi pada hari kiamat nanti. Ya, hadis ini panjang sekali dan yang menjadi pembahasan kita, ya, pada sore hari ini adalah tentang seseorang yang gemar berdusta. Ya, dan hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya melihat orang yang dirobek seperti pemandangan yang telah kita sampaikan sebelumnya, tapi beliau melihat berbagai macam pemandangan yang sangat mengerikan. Ya, ada orang yang dilempar dengan batu, ya, dengan batu besar kemudian pecah kepalanya. Ya, ada orang yang berenang di sungai darah. Ya, kemudian ketika dia sampai ke pinggir sungai tersebut, kemudian dia dilempari oleh, ya, batu-batu dan dimasukkan batu-batu tersebut ke dalam mulutnya. Ya, kemudian ada 2 orang laki-laki dan perempuan, ya, yang telanjang yang disangkutkan, ya, yang disangkutkan. Siapakah mereka berdua ini? Dan ini, ya, di antara pemandangan-pemandangan yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, salah satunya adalah tentang orang yang berdusta. Maka ini adalah akibat seseorang yang berdusta, yang dengan kedustaan tersebut, kedustaan ini tersebar ke seluruh penjuru dunia, dari timur sampai barat, dari barat sampai timur. Ya, kemudian Al-Imam Az-Zahabi membawakan hadis selanjutnya, yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yutba'ul mu'min ala kulli syai'in laisal khiyanata wal kadhiba. Ya, diciptakan, ya, seorang mukmin dengan segala tabiat, ya, dengan segala tabiat kecuali khianat dan juga berdusta. Ya, bukan tabiat seorang mukmin berkhianat dan juga berdusta. Seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang dapat dipercaya. Ya, tidak berkhianat. Ya, dengan amanah yang telah diberikan kepadanya dia tidak berkhianat. Dia selalu, ya, berusaha untuk mengemban amanah tersebut. Dia selalu berhati-hati dengan apa yang dikatakan tersebut. Ini adalah seorang yang mukmin. Sejatinya seorang mukmin, seorang yang jujur dan seseorang yang dapat mengemban dengan penuh tanggung jawab amanah yang telah diberikan kepadanya. Maka kata Imam Az-Zahabi di sini, ruwiya bi isnadaini dha'ifaini 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dengan 2 sanad yang lemah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabu Al-Mufradu. Ya, kitab Al-Imam Bukhari yaitu Al-Adab Al-Mufrad. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna fil ma'aridi lamanduhatun anil kadhib. Sesungguhnya di dalam bahasa kiasan, atau yang tidak terus terang di dalamnya, lamanduhatun anil kadhib, ada keleluasaan dari kebohongan. Ya. Seseorang yang mengatakan dengan bahasa kiasan yang tidak terus terang, ya, di dalam perkataan tersebut, ini ada keleluasaan dari kebohongan. Maka ini diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada keleluasaan di situ. Di antara contoh dari bahasa kiasan ini adalah yang pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau, ya, ingin melewati suatu daerah, ya, dan daerah ini dipimpin oleh seorang raja yang zalim, ya, seorang raja yang kejam. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam beliau mengatakan kepada istrinya Sarah, ya, beliau mengatakan, kalau raja ini bertanya, ya, kepada kamu wahai istriku Sarah, maka engkau mengatakan bahwasanya engkau adalah saudariku, ya, saudariku. Maka yang dimaksud, ya, dengan saudari Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam di sini adalah ukhuwah imaniyah. Ya, karena Nabi Ibrahim mengatakan laisa ala wajhil ardi
Ya, laisa ala wajhil ardi mu'minan ghairi wa ghairaka. Tidak ada di atas permukaan bumi ini seorang yang beriman kecuali engkau wahai Sarah dan aku. Ya, tidak ada lagi. Maka ketika engkau ditanya oleh raja yang zalim tersebut, maka katakanlah engkau adalah saudari dariku. Ya. Maka ini yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dia tidak berterus terang di situ, ya, tidak berterus terang. Karena di sini adalah ukhuwah imaniyah, ya, saudara sesama iman, saudara sesama keimanan. Dan beliau mengatakan hal tersebut agar selamat, ya, dari kezaliman, ya, dari kekejaman raja ini. Ya, ada di situ ada tujuan, ya, ada tujuan, ada maslahat yang besar, ya, ada maslahat yang besar. Maka dia menggunakan kalimat kata kiasan tersebut, ya, yang tidak terus terang di dalam perkataan tersebut. Dan juga yaitu kisah yang disampaikan oleh Anas bin Malik dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, ketika Abu Talhah, ya, radhiyallahu taala anhu, pada hari itu anaknya, dia merasa sakit, anak tersebut, ya, anaknya Abu Talha merasa sakit. Dan kemudian pada malam hari anak Abu Talha tersebut meninggal. Maka Abu Talha pun pada malam hari itu datang ke rumahnya, ya, datang ke rumah dia pulang dari, ya, suatu perjalanan. Maka beliau mendatangi rumahnya dan istrinya Abu Talha mempersiapkan dirinya, ya, mempersiapkan dirinya dengan persiapan yang matang, berdandan, ya, istri tersebut untuk menyambut Abu Talha. Ketika Abu Talha menanyakan perihal anaknya ini, ya, dengan mengatakan ainal ghulam, mana anak kita, ya, beliau mengatakan hal tersebut kepada istrinya. Maka istrinya tersebut mengatakan qad hada'at nafsuhu. Ya, istrinya ini tidak mengatakan secara jelas, ya. Beliau mengatakan, istrinya mengatakan qad hada'at nafsuhu. Ya. Anakmu dia tenang, ya, telah tenang. Adzunnu annahu qad istarah. Aku mengira bahwasanya dia telah beristirahat. Ya, maksudnya beristirahat di sini dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini istri Abu Talha, ya, tidak mengatakan dengan suatu perkataan yang jelas, ya, dengan menggunakan kata yang lain yang ini bisa menenangkan suaminya, yang bisa menenangkan suaminya. Maka pada malam itu, ya, pada malam hari itu mereka pun, ya, melakukan hubungan suami istri. Dan pada pagi harinya Abu Talha, ya, mandi janabah, kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan kisah yang telah, ya, terjadi pada dirinya tersebut. Tadi malam seperti ini wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mendoakan la'allallahu an yubarika fikuma. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah bagi kalian berdua. Maka setelah itu Abu Talha dikaruniai 9 orang anak yang semuanya adalah Al-Qurra, semuanya adalah penghafal Al-Quran. Ya, berkat dari doa Nabi SAW. Ya, satu meninggal digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 9 orang penghafal Al-Quran. Maka perkataan-perkataan seperti ini, ya, diperbolehkan, ada suatu keleluasaan. Kalau memang ada tujuan tertentu yang maslahatnya lebih besar. Ya, yang maslahatnya lebih besar, ketika kita mengatakan hal tersebut terdapat suatu maslahat yang lebih besar, ya, daripada kita harus berterus terang yang akan menyebabkan mafsadah, maka kita boleh tidak berterus terang karena di situ ada suatu kemaslahatan yang lebih besar. Maka dua kisah ini menunjukkan bahwasannya, ya, tidak berterus terang itu kadang-kadang dibolehkan dan bukan suatu kebohongan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi, ya, menyampaikan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafa bil mar'i isman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi seseorang
dia mendapatkan suatu dosa ketika dia membicarakan setiap apa yang dia dengar. Ya. Setiap apa yang dia dengar, dia ucapkan. Dia pindahkan ke orang lain. Dia tidak mengecek dahulu apakah perkataan tersebut telah benar atau salah. Dia tidak mengecek. Maka orang ini cukup baginya suatu dosa. Karena telah mudah sekali untuk mengatakan yang belum dia ketahui tentang kebenarannya. Ya, kemudian Al-Imam Az-Zahabi juga menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Asma, ya, binti Abu Bakrin radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta, orang yang merasa puas, ya, orang yang merasa puas dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, kala bisi thawbaizur, seperti halnya orang yang mengenakan 2 helai pakaian kedustaan, ya, seperti seseorang yang mengenakan 2 helai pakaian kedustaan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di riwayat yang lain Al-Imam Muslim lebih jelas lagi, ya, memperjelas kepada kita apa yang dimaksud dengan orang yang menampakkan suatu kepuasan ini, yaitu ada seseorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya, di sini katakan annam ra'atan qalat ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang dia mengatakan, wahai Rasulullah, innali darratan, aku memiliki madu. Ya, aku memiliki madu. Artinya suaminya dia memiliki dua istri. Istri yang kedua, ya, dia memiliki saudari, yaitu istri yang kedua. Fahal alayya junahun in tashabba'tu min zauji ghairal ladzi yu'tini. Apakah aku berdosa ketika aku menampakkan kepuasan dari suamiku yang dia tidak berikan kepadaku. Ya, artinya dia menampakkan sesuatu tersebut kepada istri yang lain. Ya, padahal apa yang dia tampakkan tersebut itu tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, menampakkan sesuatu yang tidak dia miliki. Ya, menampakkan sesuatu yang tidak dia miliki. Ya, kemarin, ya, suami memberikan hal ini, memberikan barang ini, barang fulan dan lain sebagainya. Padahal itu adalah suatu kebohongan. Ya. Padahal itu adalah suatu kebohongan, tidak nyata, tidak benar apa yang disampaikan tersebut. Ini yang dimaksud al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Orang-orang yang merasa puas dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya. Ya, hanya merasa, ya, agar orang lain mengetahui bahwasanya dia memiliki ini, memiliki itu, padahal itu adalah suatu kedustaan. Maka orang ini bagaikan orang yang mengenakan 2 helai pakaian kedustaan. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim, iyyakum wadh-dhanna, jauhilah oleh kalian adzan, prasangka buruk. Ya, adzan di sini adalah prasangka, yaitu yang dimaksud kata para ulama adalah prasangka yang buruk. Fa inna dzanna akdzabul hadis. Sesungguhnya adzan, prasangka buruk ini adalah perkataan yang sangat dusta. Ya, artinya prasangka buruk yang diucapkan. Ya, bukan hanya prasangka yang lewat di hati kemudian hilang, enggak. Ya, ini adalah prasangka yang menetap di hati kemudian kita ucapkan kepada orang lain. Ya, yang kita ucapkan pada orang lain, maka ini adalah akdzabul hadis, perkataan yang sangat dusta. Ya, perkataan yang paling dusta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salasatun la yukallimuhumullah, ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah malikun kadzab, seorang raja yang sering berdusta. Ya, maka ini adalah pembahasan yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi, ya,
pada dosa besar yang ke-24, yaitu orang yang gemar berdusta. Maka telah kita ketahui ya sebelumnya ya, tadi yang telah kita sampaikan bagaimana ancaman-ancaman yang diberikan kepada orang yang gemar berdusta. Banyak sekali ya, banyak sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan-lisan kita dari kedustaan. Amin. Kemudian dosa besar yang selanjutnya, dosa besar ke-25, yaitu qatilu nafsihi. Ya, qatilu nafsihi, orang yang bunuh diri, orang yang membunuh dirinya sendiri. Ini adalah dosa besar. Karena kita lihat ya, pada zaman ini atau pada zaman-zaman sebelumnya banyak sekali orang-orang yang ya menggampangkan ya dalam masalah bunuh diri. Ya, orang-orang muslim yang lemah imannya ya, nasallallahu as-salama wal afiyah. Maka perbuatan seperti ini adalah termasuk perbuatan dosa besar. Wahiyya min a'dhamil kabair di sini katakan. Dan ini termasuk bunuh diri, ini adalah termasuk di antara dosa-dosa yang paling besar. Qala Allah Ta'ala wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kalian. Wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa yang melakukan perbuatan itu, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, udwanan wa dzulman, dengan melanggar hukum dan juga dengan zalim, fasaufa nuslihi nara, maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan hal tersebut merupakan suatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jikalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, ya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa yang kecil, ya, dosa-dosa yang kecil dari kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang muslim, ya, seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan sekuat tenaganya untuk menjauhkan dirinya dari dosa-dosa yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kecil yang seorang manusia tidak mungkin terlepas dari dosa-dosa tersebut. Ya, selama dia meminta ampunan dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mudkhilkum mudkhalan karimah, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 29 sampai 31. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 68, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali, ya, dengan alasan yang dibenarkan, kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Jadi tidak boleh seseorang yang membunuh dirinya sendiri atau membunuh orang lain kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, kemudian di sini Al-Imam Az-Zahabi akan menyampaikan kepada kita hadis-hadis, ya, yang mengancam, ya, seseorang agar tidak jatuh kepada dosa besar ini, ya. Agar seorang berhati-hati, ya, seorang berhati-hati, yaitu hadis dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kana mimman kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a. Ya, dahulu, ya, pada orang-orang umat sebelum kalian ada seseorang yang dia memiliki luka, ya, dia memiliki luka dalam tubuhnya, fajazi'a, kemudian dia berkeluh kesah, ya, berkeluh kesah, merasa sakit, ya, dengan adanya luka tersebut.
Maka lama kelamaan dia fa akhadha sikinan, maka dia mengambil pisau. Kemudian apa yang dia lakukan dengan pisau tersebut? Fahazza biha yadahu. Kemudian dengan pisau tersebut yang dia ambil tadi, dia memotong nadinya. Dia memotong nadinya, memotong tangannya di sini. Fahazza biha yadahu fama raqa'ad damu hatta mat, dan tidaklah darah tersebut berhenti, karena ketika seseorang yang memutus urat nadinya di tangannya ini, maka tidak akan berhenti darah yang terkucur dari urat nadi tersebut sampai dia mati. Sampai dia mati karena banyak yang darah yang keluar tidak berhenti, akhirnya dia mati. Ada seseorang pada umat terdahulu, seseorang yang mengalami luka, kemudian dia tidak bersabar, dia berkeluh kesah dengan apa yang dia rasakan tersebut, dia mengambil pisau, kemudian memotong urat nadinya yang ada di tangannya sampai dia meninggal, sampai dia mati. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, badarani abdi binafsihi, hambaku telah mendahuluiku dengan dia membunuh dirinya sendiri, haramtu alaihil jannah, maka aku akan mengharamkan baginya surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Muttafaqun alaih, muttafaqun alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan besi, maka besi yang ada di tangannya tersebut menusuk dirinya, menusuk dirinya di perutnya tersebut, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan satu besi, maka dia selalu akan menusuk-nusuk besi tersebut ke dalam perutnya di neraka jahannam. Dia kekal di dalamnya dan dikekalkan di dalamnya selamanya. Dia kekal dan dikekalkan di dalamnya selamanya. Wal iyadu billah, nasallallahu salama wal afiyah. Kata para ulama, hadis ini difahami kalau seandainya dia menghalalkan bunuh diri tersebut. Sebelum dia melakukan bunuh diri, dia menghalalkan bunuh diri tersebut. Maka ketika seseorang menghalalkan, dia tahu kalau bunuh diri itu haram, kemudian dia menghalalkan bunuh diri tersebut, dia menganggap itu adalah suatu yang halal, padahal dia mengetahui ini adalah suatu yang haram, termasuk dosa di antara dosa-dosa yang paling besar, maka dia telah kafir. Dia telah kafir, maka balasannya adalah dia menusuk-nusuk dirinya dengan besi tersebut di perutnya, kekal abadi pada neraka jahanam, dalam neraka jahanam wal iyadu billah. Atau kata para ulama, kalau seandainya dia tidak menghalalkan bunuh diri tersebut, tapi dia tidak menghalalkan, menghalalkan. Berarti hadis ini menerangkan bahwasannya kekal di sini nanti akan dikeluarkan, dia akan dikeluarkan dari neraka jahanam tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kekal di sini tidak bersifat abadi, karena setiap seorang yang memiliki misqala dzarratin min iman, sebiji sawi dari keimanan, maka dia tidak akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya. Pada suatu hari dia akan dikeluarkan dari neraka tersebut. Ini yang disampaikan oleh para ulama dari pemahaman hadis ini. Karena seorang yang beriman, dia tidak akan kekal dalam neraka. Wa man qatala nafsahu bisummin
fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Dan juga orang yang membunuh dirinya ya dengan meminum racun, ya meminum racun. Ya ini banyak sekali zaman sekarang ini orang yang waliyadzubillah meminum racun kemudian dia mati, yang membunuh dirinya dengan gantung diri dan lain sebagainya. Ya. Maka di sini disampaikan, maka dia akan meminum racun tersebut, meneguk racun tersebut di neraka jahanam, kekal di dalamnya, ya, dan dikekalkan dalamnya selamanya. Dia akan dalam keadaan tersebut selamanya, ya, di neraka jahanam. Selain kepanasan juga, selain hancur juga, dia dalam keadaan seperti itu, meneguk racun tersebut. Ya, kalau dia membunuh dengan besi, maka dia akan ya menusuk-nusuk perutnya tersebut ya pada di neraka jahanam pada hari kiamat nanti. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi melanjutkan wa fi sahih, dan dalam hadis yang sahih juga, haditsul ladzi alamathul jarah fasta'jalal mauta. Dalam hadis yang sahih juga diterangkan bahwasanya seseorang yang merasa sakit karena dia memiliki luka, kemudian dia mensegerakan ingin mati, ya segera faqatala nafsahu biduna bisayfihi, kemudian dia membunuh dirinya dengan ujung pedangnya, maka Nabi SAW beliau mengatakan huwa min ahlin nar, dia termasuk di antara penghuni neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi ya dalam pembahasan bunuh diri ini, ya dosa besar yang ke-25 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Thabit ibn Dhahhak. Ya, Thabit bin Ibn Dhahhak dari Nabi SAW, qala la'nul mu'mini ka qatlihi, melaknat seorang mukmin seperti halnya dia membunuhnya. Maka kata para ulama dikatakan li'annahu idza la'anahu fa ka'annahu da'a alaihi bil halak. Ya, karena dia apabila melaknat ya mukmin yang lain, maka seakan-akan dia telah mendoakan kebinasaan baginya. Kalau orang binasa berarti dia mati. Ya, maka dikatakan la'nul mu'mini ka qatlihi, melaknat seorang mukmin bagaikan dia membunuhnya. Wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatilihi. Barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan kekufuran, menuduh seorang mukmin dia kafir, fa huwa ka qatilihi, maka dia seperti orang yang membunuhnya. Ya, maka dia seperti orang yang membunuhnya. Karena dia menuduh orang ini kafir, maka seakan-akan dia telah ya membunuhnya. Karena seorang yang kafir, ya seorang yang kafir, yang murtad dari Islam tersebut, ya dalam hudud, ya dalam hukum Islam dia dibunuh, ya dia dibunuh, maka dikatakan fahuwa ka qatilihi, ya fahuwa ka qatilihi, maka seakan-akan dia adalah orang yang membunuhnya. Wa man qatala nafsahu bi syai'in, nah ini yang menjadi pembahasan kita. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, adzabahullahu bihi yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan barang tersebut, dengan sesuatu yang dia gunakan untuk membunuh dirinya tersebut yaumal qiyamah, ya pada hari kiamat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Maka dengan ini selesailah ya pembahasan kita yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi pada dosa besar yang ke-25, yaitu membunuh dirinya sendiri, ya membunuh diri sendiri, bunuh diri. Ini merupakan dosa besar. Ya, semoga apa yang telah kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu kita. Ya, kita dapat menyebarkan ilmu ini ya kepada orang-orang yang belum mengetahui ataupun mengingatkan kepada saudara-saudara kita sesama muslim agar menjauhi perbuatan-perbuatan yang merupakan dosa besar dan tidak bermudah-mudahan, ya, dan tidak bermudah-mudahan untuk mengerjakan dosa-dosa besar tersebut, karena siapapun yang menjaga dirinya, berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dosa-dosa besar, niscaya Allah Subhanahu wa taala
akan mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Kita katakan wabillahi taufiq ya wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.